Mona seperti biasa di No Kensio Live. Dan pada kesempatan ini good people, selama lockdown dan sekarang dalam persiapan new normal, pertama kali kami syuting kembali di Swiss Bear Hotel Merauke. Nah, bagaimana suasana Swiss Bear Hotel Merauke? Good people, kita masuk ke dalam. Tapi sebelumnya seperti biasa standar protokolernya seperti itu dulu. Ya, sesuai standar protokoler ya. Oh, 30, berarti cukup nyaman ya. Oke, good people, setelah diperiksa menggunakan termogan, berarti saya boleh masuk ke dalam. Nah, sudah jadi sesuatu. Selamat siang. Ini lagi menunggu. Nah, good people, sekarang suasana di lobi Swiss Bear Hotel Merauke. Saya sedang menunggu seseorang nih, good people. Selamat siang Pak, salam COVID. Wah, good people, ternyata saya tidak menyangka bisa bertemu dengan figur yang tidak asing lagi sebenarnya ya. Beliau adalah Dansatgas Fantasionif MR 411 Mayor Infanteri Rizky Aditya. Wah, selamat siang Pak Rizky, senang sekali. Iya. Mohon izin ini ada. Ini kami dalam proses serah terima, jadi kami sebentar lagi akan pulang. Dan ini adalah data yang baru dari Bionik 125. Oh, baik, seperti itu. Ya, kalian boleh kita sedikit ngobrol-ngobrol ya. Iya, boleh, kebetulan ini. Oh, Saya juga kebetulan. mau memperkenalkan beliau Iya, ini iya. karena di tempat baru Iya. ini kan perlu dengan pengenalan. Ya, benar sekali. Oke, good people, saat ini saya sudah berada di lobi utama Swiss Bell Hotel Merauke. Dan saya sudah bersama dengan Dansatgas Fantasionif MR 411 Mayor Infanteri Bapak Rizky Aditya. Senang sekali dan ternyata beliau sementara sedang bersama-sama dengan penggantinya. Izin Pak, iya, Letkol Infanteri Anjuada Pardosi, beliau dan Satgas Pamtas Yonif 125 Simbisa yang baru tiba di Merauke ya Pak ya. Betul, Bu. Oh, jadi ini ada dalam rangka persiapan untuk pergantian Iya. pasukan ya Pak. Iya. Nah, good people, tentunya ini menjadi satu informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ketahui. Dan berarti ini sudah mau mengakhiri masa tugas. Iya. Dan sudah ada serah terima Pak Rizky? Sedang dalam proses, Mbak. Sedang dalam proses nih good people, dan dengar-dengar juga persiapan-persiapannya juga harus sesuai dengan protokoler kesehatan juga ya sebelum meninggalkan Merauke. Nah, kalau begitu mohon izin Pak Rizky dan juga Pak Pardosi, boleh saya sapa begitu ya Pak ya? Silakan, Mbak. Kita boleh ngobrol-ngobrol dengan good people ya di No Kensio Channel yang pada kesempatan siang hari ini didukung oleh Swiss Bell Hotel Merauke. Jadi sebagai bentuk perkenalan juga ya. Iya. Oke, ini berarti sesuai dengan jadwal penugasan ya Pak ya untuk Pak Rizky di Merauke ini sudah berapa lama nih Pak? Kalau Berarti kami rencana awal 9 bulan. 9 bulan. Tapi ya. karena situasi sekarang sedang COVID-19 ini, Iya. kami mundur 2 bulan. Jadi sekarang sudah 11 bulan. Oh, jadi sudah 11 bulan meninggalkan keluarga juga dan Iya. sebenarnya di kalau nggak salah di bulan April ya Pak ya? Iya, harusnya bulan April. waktu itu ya sudah bisa bertemu dengan keluarga, tapi karena situasi pandemi COVID dan terlockdown lah di Merauke. Ya ini pasti saat-saat yang juga sangat membahagiakan. Oke, bisa diceritakan berarti selama kurang lebih 11 bulan ya Pak ya? Iya. Dari penugasan yang dilaksanakan di Kabupaten Merauke, mungkin sebagai informasi kepada masyarakat juga ya, ada berapa pos yang
di tempat ini Pak. Kemudian juga mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi, tetapi juga pasti ada ekspektasi juga yang sudah tercapai, ya, sesuatu yang sudah tercapai dan mungkin masih berupa ekspektasi. Ya. Iya. Kami bertugas selama 11 bulan ini terdiri dari 22 pos Mbak, sepanjang perbatasan. 22 pos ya. Dan kami bertugas di sini lebih kepada pembinaan teritorial masyarakat. Jadi kami membina masyarakat di sepanjang perbatasan untuk bisa cinta NKRI. Iya. Dan tidak ada keinginan untuk memisahkan. Iya. Di 20 pos tugas ya Pak ya. Itu izin mungkin di pos-pos mana saja yang nanti juga akan diganti oleh Yonif dan Pamtas Yonif 125 Simbisa ya Pak ya? Betul. Iya, itu wilayahnya mencakup di mana saja? Kami mulai dari yang paling selatan itu Kampung Kondo, Mbak. Kondo, iya. Sampai dengan yang paling utara Bupul 12. Iya. Bupul 12 sepanjang pantai itu, kemudian ke atas sampai dengan Bupul kampung masuk ke dalam Bupul 12. Itu ada 22 pos. 22 pos ya. Oke. Nah, menghadapi pandemi Covid ketika ya kurang lebih berarti 2 bulan ya 2 Pak bulan, ya? ya. Iya, itu berarti juga menjadi tugas dari Pamtas juga. Betul. Membantu pemerintah terutama ngurus Covid juga ya, Iya. untuk sosialisasi kepada masyarakat juga Pak. Betul. Kita juga dalam persiapan kembali ini kita juga mengikuti peraturan Covid. Iya. Ya, protokoler Covid-19 ini Iya. sebelum pulang kami melaksanakan tes rapid test banyak 2 kali. Dan begitu juga yang datang. Iya. Jadi memang pasukan yang datang dan kembali memang sudah bebas dari Covid-19. Iya. Selama 2 bulan Covid ini kegiatan kami ya terutama yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 seperti penyemprotan disinfektan, kemudian kita juga pembagian sembako kepada masyarakat, pemeriksaan kesehatan, dan juga melaksanakan sosialisasi pada masyarakat terkait bahaya Covid. Iya. Lapangan. Oke. Dan sejauh ini semua personil yang ada di 22 pos yang untuk siap kembali itu dalam keadaan Alhamdulillah sehat semua ya. Dan beberapa waktu lalu berarti merayakan Idul Fitrinya juga di pos-pos. Iya, betul. Oke. Kira-kira dari selama masa penugasan ini mungkin ada hal-hal yang luar biasa yang mungkin secara pribadi dialami oleh Pak Rizky sebagai dan Satgas ya, atau juga mungkin pada umumnya yang dialami dan dinikmati juga oleh pasukan, seperti apa hal yang ya tentunya kita datang ke daerah baru ini, makanya kita melaksanakan proses serah terima secara maksimal. Jadi semua akan saya serah terimakan kepada pengganti. Diharapkan dengan kehadiran kami dapat membantu masyarakat yang ada di perbatasan, mulai dari pos paling selatan sampai dengan utara. Jadi pos-pos yang ada, yang terutama yang ada masyarakat di kampungnya, lebih kami utamakan kepada menolong masyarakat atau membantu untuk masyarakat. Dengan medan-medan yang terutama berbeda, sangat berbeda dengan tempat kami tugas, banyak kendala, banyak rintangan, tapi semua bisa dilalui karena pada umumnya masyarakat Merauke ini ramah dan mau membantu. Jadi kami sangat terbantu dengan masyarakat Merauke ini. Iya, jadi cukup kooperatif juga ya masyarakat dengan prajurit yang ada di pos-pos seperti itu. Nah ini juga berarti kan memberikan satu gambaran positif juga nih kepada dan Satgas yang baru ya Pak Pardosi ya. Nah bayangan Bapak Merauke itu seperti apa sebelum, atau sudah sempat pasti searching dulu terkait Merauke? Ya, terima kasih Bu Rimana. Untuk Merauke sebelumnya, karena ini pertama kali kami datang ke sini, bayangan kami adalah apalagi kita berbicara perbatasan dengan Papua Nugini, berarti Merauke ini sesuatu daerah yang sangat terpencil, jauh dari keramaian, kemudian komunikasi susah, transportasi sulit, masyarakatnya mungkin tertinggal. Namun ternyata setelah beberapa waktu kami di sini serah terima dan bercerita dengan dan Satgas yang lama yang akan kami gantikan,
sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan wilayah kami yang ada di Sumatera. Masyarakatnya cukup maju, semuanya bisa berbahasa Indonesia, kemudian transportasi juga lancar, hanya mungkin kendala infrastruktur saja yang tergantung pada cuaca. Ada beberapa tempat di perbatasan yang katanya sulit dilalui jika di musim penghujan, namun tetap bisa diatasi dengan kendaraan double gardan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan, kalau ke pedalaman mungkin ada sedikit yang perlu perhatian khusus. Itu disebabkan karena faktor jarak, mungkin faktor kemampuan pemerintah di dalam mendukung baik fasilitas sekolahnya, tenaga pendidiknya, dan lain hal. Namun yang jelas tugas kami ke sini sudah ada gambaran dari cerita-cerita yang sebelumnya, lebih fokus kepada perbatasan. Karena perbatasan kita ini kan kita langsung bersebelahan dengan negara tetangga, tidak ada pagarnya. Kemudian kita sukunya masih saling keterkaitan, budayanya masih mirip, bahkan keluarga yang ada di sini pun mungkin berkeluarga dengan di sebelah, atau mungkin masyarakat kita bertaninya di sebelah, bisa masyarakat sebelah bertani di tempat kita. Nah, inilah yang perlu kita berikan pengertian, pembelajaran yang tadi disampaikan Pak Rizky, pemahaman bahwa walaupun kita berada di tempat budaya yang sama, kemudian bahasanya mirip, mungkin kita punya tali persaudaraan, tetapi kita punya batas yang harus kita hargai. Ada hal-hal yang harus kita patuhi. Di mana di sana tidak ada imigrasinya, tidak di semua tempat. Hanya ada satu titik yang resmi, yaitu di Sota. Sudah sempat ke sana, Pak? Kami sudah dibawa ke sana oleh Pak Rizky, sudah dikenalkan juga dengan pejabat imigrasi yang ada di sana. Sedangkan titik-titik yang lain, nah inilah yang perlu perhatian khusus dari kami yang menjaga pos perbatasan. Mungkin itu secara umum, Bu Winona. Iya, selama Pak Rizky bertugas, pendekatan-pendekatan yang paling sesuai yang dilakukan selama ini kepada masyarakat, terutama mungkin masyarakat lokal, itu seperti apa? Tentunya dengan hati. Ya, kita bertugas, TNI Angkatan Darat ini harus membawa sepenuh hati kita untuk tempat penugasan kita. Jadi pada dasarnya masyarakat yang ada di perbatasan akan sangat memberikan timbal baik yang sangat baik apabila kita memberikan perhatian dengan hati, dengan tulus, ikhlas, dan membantu mereka. Demikian ya. Jadi mereka juga merasa diterima dan menerima, itu paling penting, betul, ya Pak ya. Betul. Iya. Terus mungkin ada sesuatu yang cukup menjadi satu pengalaman yang luar biasa bagi Pak Rizky maupun pasukan selama bertugas dalam menyentuh tugas-tugas kemanusiaan juga seperti apa? Karena beberapa waktu lalu ya di pemberitaan juga ada dari petugas yang sempat membantu ibu melahirkan waktu itu ya. Betul. Nah, itu apakah itu juga menjadi satu pengalaman yang luar biasa ya Pak ya? Betul. Jadi kami ya seperti komitmen kami sejak awal membantu masyarakat yang di perbatasan. Jadi dalam hal apapun, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, kita mengupayakan supaya kehadiran kami bisa bermanfaat buat mereka. Jadi apapun kita berikan, kita laksanakan untuk membantu masyarakat perbatasan. Kami membantu ada yang lahiran, termasuk pada saat karena ada budaya seperti di Kampung Yakyu bahwa pada saat melahirkan mereka tidak boleh di dalam rumah, mereka harus di hutan. Nah, itu dari pos lah yang membantu seadanya dengan mengamankan lingkungan, memberikan tempat buat lahiran. Sebab ada adat yang bahwa dia memang tidak boleh dibantu oleh laki-laki. Jadi kita menyiapkan, menjaga sampai dengan proses lahiran. Setelah lahir baru kita memberikan pertolongan kepada anaknya ini. Iya. Wah, ini sudah diadopsi juga. Pengalaman ini sudah di-share ya. Oke, iya. Berarti nanti kalau Pak Rizky dan pasukan ini nanti kembalinya kemana nih Pak? Kami kembali ke Salatiga. Oh, di Salatiga ya? Iya. Kemungkinan tanggal 22 besok kami melaksanakan upacara di pelabuhan dan langsung berangkat mereka. Iya. Ini berarti keluarga di Salatiga ini sudah
menunggu Iya, dengan sudah. penuh kerinduan. Dari 2 bulan yang Oh, lalu. dari 2 bulan yang lalu. Iya. Oke, nah Pak Pardusi mohon izin bersama pasukan langsung dari Medan, Pak? Iya, betul Bu. Kami langsung dari Medan. Sudah 28 hari di kapal. 28 hari. 28 Menggunakan hari. kapal KRI Banda Aceh 593 Angkatan Laut. Iya, Angkatan Laut ya. Oke. Nah, berarti menempati 22 pos juga nantinya. Betul. Jadi seluruh pos yang saat ini tergelar seluruhnya diserah terimakan dan tidak ada yang kita kurangi, tidak ada juga yang ditambahi. Jadi persis 22 pos. Persis 22 pos dengan jumlah personel yang sama juga. Jumlah personil yang sama 450 orang. Iya. Oke, terkait juga nanti dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat ini, pendekatan apa yang dilakukan juga? Untuk kami tentunya banyak belajar dari satuan yang lama bahwa pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan teritorial. Sehingga untuk mendukung pendekatan ini ataupun penggalangan dengan masyarakat, kami menyiapkan beberapa hal yang memang sudah kami pelajari dan kami anggap akan memberikan manfaat yang signifikan dalam pendekatan nanti, yaitu yang pertama kami akan mencoba pendekatan melalui agama. Di sini kami lihat agama sudah cukup heterogen, artinya perbandingan antara yang Kristiani dengan yang Islam itu tidak lagi signifikan. Sehingga kami mencoba menyiapkan personil kami dengan ada vokal grup paduan suara, kemudian ada juga kasidah. Kalau yang vokal grup tadi untuk yang Nasrani, yang kasidah untuk yang Muslim. Namun tentunya karena saat ini sedang corona, ini cukup kami jadikan sebagai bekal, berharap corona ini segera berakhir supaya kami bisa lebih dekat dengan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami coba dari bidang pendidikan. Kami sudah menyiapkan tenaga-tenaga pendidik yang terlatih yang dibantu oleh Dinas Pendidikan di Sumatera Utara. Kemudian kami juga menyiapkan perpustakaan keliling. Kami sudah lengkapi dengan buku-buku pelajaran SD, SMP, kemudian pengetahuan umum, serta film-film dokumenter. Jadi kami nanti membawa layar televisi dengan salon yang cukup, sound system, dengan satu kendaraan yang memang kami khususkan. Bisa mobile gitu. Untuk bisa mobile, itu kendaraan truk yang kami modifikasi sedemikian rupa. Kami juga membawa seperangkat alat band. Jadi di kampung-kampung terpencil nanti mungkin kami akan cari waktu-waktu khusus, apakah perayaan kampung atau apapun sifatnya, untuk menghibur masyarakat. Dan sudah kami berlatih lagu-lagu Papua seperti di sana waktu di Medan. Ya, kami mencoba mempelajari lagu-lagu Papua seperti Tanah Papua, kemudian Apuse, kemudian Sajojo, terus Anggrek Hitam, banyaklah lagu-lagu Papua yang kami pelajari. Sampai yang romantis juga ya Pak? Ya. Perlu artis juga Pak, kalau nanti banyak. Wah, dengan senang hati kalau ya. Soalnya di Merauke nih Pak gudang artis juga ya. Ya. Ya artinya ada misi-misi kemanusiaan juga ya, lewat lagu mungkin bisa lebih mengena juga ya. Betul. Seni ya tepatnya ya Pak ya. Kemudian kami menyiapkan juga dari bidang kesehatan. Di setiap pos kami menyiapkan tenaga kesehatan dan kami didukung oleh negara, didukung oleh Angkatan Darat, obat-obatan, kemudian perangkat-perangkat kesehatan yang sifatnya tentunya adalah kesehatan lapangan, pertolongan pertama jika dibutuhkan. Ini bukan hanya untuk prajurit kami saja, namun masyarakat yang di sekitar juga dapat menerima manfaat dari kesehatan itu sendiri. Terbatas tetapi sifatnya. Ya harapan kami jika itu nanti habis atau di tengah perjalanan penugasan ini habis, pemerintah daerah yang ada di Merauke bisa membantu kami, karena itu manfaatnya adalah untuk melayani kesehatan yang ada di sini. Kemudian di lain kesehatan kami juga dari bidang olahraga. Kami membawa sarana olahraga. Dan kami sudah bertekad kalau nanti di kampung itu tidak ada sarana olahraga voli, kami akan berkoordinasi dengan apakah Pondoapi atau kepala desa, carikan lahan yang kosong yang bisa kita manfaatkan sebagai tempat olahraga bersama.
sehingga kedekatan kami dengan masyarakat akan lebih terasa. Ya mungkin hal-hal lain nanti sambil berjalan Bu Winona akan kami pelajari lagi. Sementara itu yang kami persiapkan. Iya. Izin Pak, kalau boleh tahu Pak Pardosi dan mungkin juga semua pasukan ya, bertugas di Papua ini baru pertama kali atau sudah sebelumnya juga ada di wilayah Papua yang lain? Kalau berdinas, saya belum pernah berdinas di wilayah Papua. Namun kalau bertugas, berdinas dengan bertugas kan berbeda nih Bu. Iya. Kalau berdinas berarti saya organisasinya Kodam Cendrawasih. Sedangkan bertugas kami melaksanakan tugas operasi seperti saat ini menjaga perbatasan. Ini kami menjaga perbatasan yang kedua. Yang pertama dulu di daerah utara di Kabupaten Kerom. Dia sampai dengan ke Ubud hampir ke Kepulauan Bintang. Tahun 2013. Iya. Nah, yang kedua inilah kami menjaga perbatasan di daerah selatan. Paling ya? selatan. Iya. Iya. Jadi saya sungguh sangat bersyukur. Saya berasal dari Sumatera bisa sampai ke Papua. Ternyata negeri kita ini sungguh luas. Ya. Luas dan luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Berarti langsung dari Medan sampai ke Merauke. Iya betul. Oke, izin kalau Pak Rizky juga sebenarnya ini ke Merauke, ini tugas di Merauke juga yang kedua ya Yang Pak kedua ya. 2007 saya sebagai Danposota. Oh, Danposota, ya, 2007. Dan tentunya sudah sangat jauh berubah. Kalau dulu saya dengar cerita dari Merauke, pendorongan logistik sampai dengan ke Bukul itu butuh sampai dengan 5 hari, 6 hari. Sekarang 3 jam saja sudah sampai. Sudah sangat luar biasa. Ya. Iya. Sarana jalannya sudah lebih baik lagi ya Pak sekali ya. Perubahannya ya. Iya, benar sekali. Oke, Pak Rizky, kira-kira mungkin ada hal-hal apa lagi yang mau disampaikan, ya mungkin terutama kepada masyarakat juga ya, yang mungkin bertempat di wilayah-wilayah yang bisa terjangkau oleh informasi kita saat ini, seperti itu ya, yang pasti juga ini sudah tidak balik lagi ke Bukul kan, ke wilayah perbatasan ya Pak ya. Tapi kalau di Sota bisa terjangkau sama internet, jadi pasti bisa menyaksikan. Iya. Jadi pesan saya kepada masyarakat perbatasan Merauke, telah datang pengganti kami Yonif 125 Simbisa, dan saya yakinkan semua program yang telah kita laksanakan akan dilanjutkan oleh Yonif pengganti dan tentunya akan ditambah lagi. Jadi kehadiran Yonif pengganti tentunya juga akan membawa manfaat yang luar biasa. Jadi silakan dikenali, jaga hubungan baik, kerjasama, kekeluargaan, sehingga kedepannya Yonif 125 bisa akrab dan seperti keluarga sendiri. Iya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Rizky. Nah ini juga nih sebagai ucapan selamat datang nih buat dan Satgas Pantas Yonif 125 Simbisa Bapak Pardosi dan juga bersama pasukan ya Pak ya. Silahkan mungkin ada yang mau disampaikan. Ya. Jadi terima kasih kami mengucapkan khusus kepada RRI sudah memberikan kesempatan ya, Nokenso ya, Nokenso memberikan kesempatan untuk menyapa secara langsung masyarakat Merauke khususnya yang bagian perbatasan. Inilah wajah kami yang baru nanti yang akan menggantikan Batalion 411. Kami datang dari Sumatera, Batalion 125 Simbisa, tentunya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Nanti kita akan bersama-sama menjaga perbatasan, menjaga negara kita, menjaga negeri ini supaya tetap nyaman, tentram, terhindar dari kegiatan-kegiatan ilegal maupun kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Yang pasti kami datang ke sini untuk membantu masyarakat dan kami sangat berharap bantuan dari masyarakat juga seperti yang sudah dilakukan kepada satuan yang sebelum kami. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar dan harapan kita tetap bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik. Demikian, Bu Inuna. Iya, good people, kita sudah di penghujung pembicaraan kita pada kesempatan siang hari ini langsung dari Swiss Bell Hotel Merauke. Nah, kami juga tim Nokenso yang sudah diberikan
kesempatan beberapa kali untuk bergiat bersama-sama dengan Pak Rizky dan pasukan ya. Mau mengucapkan juga terima kasih banyak sudah dilibatkan. Ya, semoga ke depan juga dengan dan Satgas yang baru juga kami bisa berkontribusi hal yang sama ya Pak ya. Dan untuk Pak Rizky dan pasukan, selamat bertugas dan kembali bertemu dengan keluarga di Salatiga dalam keadaan yang sehat walafiat. Mungkin kita bisa ketemu lagi ya. Mudah-mudahan. Oke, dan pada Bapak dan Satgas yang baru juga selamat bertugas dan inilah Merauke. Jadi selalu nanti bersama Nokensio Channel. Oke, great people, senang sekali perbincangan kita boleh berjalan dengan hangat dan tentunya pada kesempatan ini sekali lagi kami berterima kasih kepada Bapak Mayor Infanteri Rizky Aditya dan juga Bapak Letkol Infanteri Anjuada Pardosi. Dan seperti biasa bahwa Nokensio didukung oleh Swiss Bell Hotel Merauke, Sinarmas Multi Finance, Eramas Group, Finansiri Resto, Valentine Cafe, Bobaho, Donat Kiran, Mirajaya Bakery, Air Floris, Muka Makan Cake, Rumah Kopi Dewarung, Namek Store, Merek Clothing, dan Amici Vivitas. Good people, saya Winona bersama tim yang bekerja, kami undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.